Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramiatun Nisa, NIM 19220083. Saya dari SI2I, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosen pengampu Pak Maulana Dusena Eskom Mkom. Saya di sini akan menjelaskan komponen utama CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolah data komputer. ALU sering disebut bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. 2. Control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. 3. Register adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolah data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. 4. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register-register, dan juga bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Berikut adalah gambar komponen internal CPU dan gambar struktur detail internal CPU. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagian-bagian dari struktur CPU. Seperti terlihat pada gambar tadi, komponen internal CPU dan struktur detail internal CPU. Fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembaca instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Siklus instruksi yang terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi diperlihatkan pada gambar berikut. Gambar berikut siklus instruksi dasar. Siklus fetch eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu 1. CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. 2. CPU input-output, perpindahan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya. 3. Pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmetika dan logika terhadap data. 4. Kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Perlu diketahui bahwa siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input-output. Perhatikan gambar yang merupakan detail siklus pada gambar 3.3, yaitu Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengalokasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi.
biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahan 2 ke alamat sebelumnya. Instruction fetch atau IP, yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruksi Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang dibentuk dan operand yang akan digunakan. Operand Address Calculation atau AC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Operand fetch atau OP adalah mengambil operand dari memori atau dari modul input-output. Data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operand store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Fungsi interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Hampir semua modul memori dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengekuasian routine instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi, ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overload, pembagian nol, operasi ilegal. 2. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Input-output, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input-output, sehubungan pemberitahuan kondisi error penyelesaian suatu operasi. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle routine interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka proses akan melanjutkan eksekusi program kembali. Saat sinyal interupsi diterima, proses ada 2 kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi ditolak. Apabila interupsi ditangguhkan, prosesor akan melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. 2. Proses menyetel program soundtrack atau PC ke alamat awal routine interrupt handler. Berikut ini adalah gambar siklus eksekusi instruksi dengan interrupt. Untuk sistem operasi yang kompleks, sangat kemungkinan adanya interupsi ganda atau multi interrupt. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping ini, kemungkinan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dalam hal ini, prosesor akan menangani interupsi ganda. Dapat diambil 2 buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pertama adalah menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. Pendekatan ini cukup baik dan sederhana karena interupsi ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kelemahan pendekatan ini adalah metode yang tidak memperhitungkan prioritas interupsi. Pendekatan kedua adalah dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi dan interrupt handler.
mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi bersarang. Metode ini dapat digambarkan pada gambar berikut. Sebagai contoh untuk pendekatan bersarang, misalnya suatu sistem memiliki 3 perangkat input-output, printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi. Sedangkan interupsi printer ditangguhkan saat pengeksekutian modul komunikasi terjadi interupsi disk. Namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya dilanjutkan eksekusi program utama. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.